Halo, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap dimanapun kalian berada saat ini, kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh kita kali ini. Nah, dalam pembelajaran daring kita hari ini, kita akan membahas satu topik, yaitu masih seputaran teks anekdot, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Nah, seperti apa? Langsung saja simak dalam penjelasan melalui video berikut ini. Selamat menyaksikan. Nah, mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Nah, indikator pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu membandingkan anekdot dengan humor. Yang kedua, siswa mampu menganalisis kritik yang disampaikan secara tersirat dalam anekdot. Dan yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan makna tersirat dari anekdot. Kegiatan 1, membandingkan antara anekdot dengan humor. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui apa itu anekdot, bukan? Anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik. Apa semua cerita lucu itu anekdot? Jawabannya pastinya bukan. Agar mengetahui perbedaan dan persamaan humor dan anekdot, bacalah humor di bawah ini. Surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lembur. Ini delima dalam hidupku, memang ini salakmu. Jarang apel di malam minggu, ya Tuhan, aku mohon belimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukku, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawonara dari Durianto. Balasan dari tukang sayur. Membalas kentang suratmu itu, brokoli-brokoli sudah kubilang. Jangan tiap dating rambutku selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh dating malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah situasi keuanganmu makin hari makin pare. Kalau mau nelpon, aku aja mesti ke wortel. Terus terong aja, cintamu padamu sudah lama tomat. Terus terong aja, jangan kangkong aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh, dari Sayurati. Perhatikan contoh perbandingan antara anekdot dosen yang menjadi pejabat dengan surat cinta tukang buah kepada tukang sayur berikut ini. Aspek yang dibahas yaitu anekdot dosen yang menjadi pejabat. Ini tentunya kamu sudah tahu anekdot ini sudah kita baca minggu lalu. Kemudian yang kedua, humor surat cinta tukang buah kepada tukang sayur. Nah, ide cerita yang pertama dari peristiwa nyata. Yang kedua, rekaan. Rekaan itu sama dengan karangan atau yang dibuat-buat. Nah, kemudian yang menjadi isinya, yang pertama, masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan isi dari topik yang kedua itu adalah masalah kehidupan sehari-hari umum. Kemudian fungsi komunikasi. Nah, yang pertama menyampaikan kritik atau sindiran secara halus. Sedangkan yang kedua dari humor itu adalah fungsinya menghibur. Nah, makna tersirat yang disampaikan dalam anekdot yang pertama itu adalah menyadarkan para pejabat agar jika masalah jabatan habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan orang lain. Sedangkan makna tersirat dari humor tidak ada makna atau pesan tersirat yang disampaikan.
Yang menjadi perbedaan antara humor dan anekdot adalah fungsinya. Nah, fungsi dari humor hanya untuk menghibur, sedangkan anekdot berfungsi untuk menyampaikan makna tersirat, biasanya berupa kritikan. Kegiatan yang kedua adalah menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Kritik dalam anekdot seringkali disampaikan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung. Hal itu dilakukan untuk menghindari konflik antara pihak yang menyampaikan sindiran dengan pihak yang disindir. Tujuannya agar pesan yang ingin disampaikan, kritiknya dapat diterima oleh pihak yang dikritisi tanpa menimbulkan ketersinggungan. Untuk itulah, pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frasa, atau kalimat yang bermakna idiomatis, yaitu bukan makna yang sebenarnya. Berikut adalah contoh analisis kritik atau sindiran dalam anekdot dosen yang menjabat. Nah, di sini dibuatkan perbedaannya. Yang pertama berupa kata, frasa, klausa, atau kalimat, dan yang di sampingnya ini adalah makna idiomatis. Nah, jadi yang pertama kursi. Nah, kursi itu yang menjadi makna idiomatisnya adalah jabatan. Takut kursinya diambil orang. Kalimat itu jika diambil dari makna idiomatisnya adalah takut jabatannya direbut orang lain. Kritik yang disampaikan dalam anekdot ditujukan kepada para pejabat yang tidak mau atau takut dilengsarkan. Itulah kritik yang disampaikan dari anekdot tersebut. Kemudian yang menjadi kegiatan ketiga, menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot. Yang pertama, dalam anekdot terdapat sindiran yang disampaikan melalui humor. Yang kedua, makna tersirat anekdot berbeda dengan sindiran dan kritikan, tapi lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Yang ketiga, dalam anekdot dosen yang juga menjadi pejabat, kritik yang disampaikan ditujukan kepada para pejabat yang takut dan tidak mau turun dari jabatannya atau takut kehilangan jabatannya. Tujuan yang ingin disampaikan penulis bukan hanya itu saja, yaitu agar para pejabat sadar bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika masa jabatan itu sudah habis, hendaknya para pejabat itu dengan legowo bersedia digantikan oleh orang lain. Dan yang terakhir yang menjadi kesimpulannya, makna tersirat pada anekdot lebih mengarah pada pesan moral. Itulah pada kegiatan ketiga kita ini, yaitu menyimpulkan makna tersirat dalam anekdot yang berjudul dosen yang juga menjadi pejabat. Nah, itu ya. Ibu harap kalian sudah paham ya. Nah, demikian materi kita pada pertemuan kita kali ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silakan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran kita selanjutnya.